Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maimuningsih, nomor NPM 2203050061. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fonologi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu fonologi? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Pengertian fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu phon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka, secara harfiah, fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Terdapat dua objek kajian dalam fonologi. Yang pertama itu ada bunyi-bunyi bahasa yang kehadirannya tidak membedakan makna disebut dengan fonetik, dan yang kedua yaitu bunyi-bunyi bahasa yang kehadirannya membedakan makna disebut dengan fonemik. Nah, yang pertama itu fonetik. Apa sih yang kalian ketahui tentang fonetik? Fonetik merupakan kajian fonologi yang membahas proses produksi bunyi bahasa atau pengucapan bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa mengkaji perubahan atau perbedaan maknanya. Nah, dalam kapasitasnya mengkaji setiap aspek yang berkaitan dengan bunyi bahasa. Fonetik memiliki 3 tugas utama seperti yang terdapat pada gambar 4. Yang pertama itu ada fonetik akustik. Nah, fonetik akustik merupakan cabang fonetik yang menyelidiki ciri-ciri fisik bunyi bahasa. Fonetik akustik membahas dan mendeskripsikan bunyi bahasa berdasarkan frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Yang B, fonetik artikulatoris. Apa sih itu fonetik artikulatoris? Nah, fonetik artikulatoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan alat-alat ucap dalam artikulasi. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Selanjutnya ada bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa melalui proses hambatan. Jenis vokal bahasa Indonesia ditentukan berdasarkan maju mundur lidah pada alat pengucapan, bentuk mulut, dan struktur. Selanjutnya ada bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa selain bunyi vokal yang dihasilkan melalui proses hambatan dengan memadukan artikulator aktif dan artikulator pasif. Berdasarkan cara artikulasi diperoleh jenis bunyi bahasa sebagai berikut. Yang pertama ada bunyi hambat. Bunyi hambat dihasilkan dengan menghambat seluruh suara sepenuhnya kemudian melepaskannya secara keseluruhan. Yang kedua, bunyi frikatif dihasilkan dengan menyempitkan seluruh suara sehingga menghasilkan aliran suara yang berisik. Yang ketiga, ada bunyi afrikatif. Bunyi afrikatif dihasilkan dengan menghambat seluruh suara, kemudian melepaskannya melalui aliran udara yang berisik. Yang keempat, bunyi nasal. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup seluruh suara pada rongga mulut sehingga udara keluar melalui rongga hidung. Yang kelima,
bunyi getar atau drill. Nah, bunyi ini dihasilkan dengan menggetarkan ujung lidah pada langit-langit lunak sehingga udara yang keluar ikut bergetar. Yang keenam ada bunyi lateral. Bunyi lateral dihasilkan dengan mempertemukan ujung lidah dengan lengkuk kaki gigi tetapi tidak menyentuh gigi. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu ada bunyi aproksimal, yaitu dihasilkan dengan mempersempit aliran suara tetapi udara masih bisa keluar tanpa hambatan. Nah, sedangkan berdasarkan artikulator yang digunakan, diperoleh jenis bunyi bahasa seperti berikut. Yang pertama itu ada bilabial. Bilabial dihasilkan dengan cara mengatupkan kedua bibir. Bibir bawah atau labial mendekati bibir atas atau labial. Yang kedua, labiodental. Nah, labiodental ini dihasilkan dengan menggerakkan bibir bawah menyentuh gigi bagian atas tanpa mengenai bibir atas. Yang ketiga, ada apikodental. Dihasilkan dengan menggerakkan ujung lidah menyentuh gigi bagian bawah. Yang keempat, laminoal veolar. Nah, ini dihasilkan dengan menggerakkan daun lidah atau laminal menyentuh gusi atau lengkung kaki gigi bagian bawah atau alveolar. Alveolar. Yang kelima ada laminopalatal. Nah, laminopalatal ini dihasilkan dengan menggerakkan daun lidah menyentuh langit-langit keras. Dan yang keenam itu ada dorsovelar. Nah, ini dihasilkan dengan menggerakkan pangkal lidah menyentuh langit-langit lunak. Dan yang ke-C ada auditoris. Fonetik auditoris merupakan cabang fonetik yang menyelidiki bunyi berdasarkan pendengaran sebagai persepsi bahasa. Fonetik auditoris adalah fonetik yang mengkaji dan mendeskripsikan cara mekanisme pendengaran menerima bunyi-bunyi bahasa sebagai getaran suara. Yang kedua ada fonemik. Fonemik merupakan kajian fonologi mengenai sistem fonem atau satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Misalnya, kita mempelajari bunyi A, yang berbeda pengucapannya dengan kata alam, ikan, roda, atau meneliti bunyi U, yang berbeda pengucapannya pada kata usil, tidur, tipu. Apakah kedua bunyi tersebut membedakan makna pada kata-kata yang mengusungnya atau tidak? Apabila kehadiran bunyi tersebut membedakan makna, maka bunyi itu dikatakan fonem, sebab fonem adalah bunyi bahasa yang bersifat fungsional. Selanjutnya ada identifikasi fonem. Sekilas kehadiran bunyi A dan U pada kata di atas dalam fonemik tadi, nah itu tak bisa diidentifikasikan secara jelas apakah memberikan perbedaan makna atau tidak, sebab bunyi bahasa lain yang terdapat dalam lingkungannya sangat bervariasi. Kehadiran suatu bunyi bahasa dapat diidentifikasikan secara jelas apakah memberikan perbedaan makna atau tidak dapat dilakukan jika bunyi bahasa pada lingkungannya relatif lama. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi kali ini. Selamat untuk teman-teman semua.
Selamat belajar dan tetap semangat apapun kondisinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.